biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang pro kontra. Tidak melarang pacaran ya? Tidak Ya. Bebas ya? Ya, Nongkrong bebas. Nongkrong. Mayoritas kebanyakan kan dewasa. Obrolan kan dewasa. Iya. Cuman kata Pak Usman juga nggak ada larangannya gitu buat anak muda ikutan Bergaul, ya bebas. karena semenjak saya di Napak Jagat juga emang nggak ada pembahasannya aneh gitu. Maksudnya yang Tidak dipercaya itu larangan-larangan. ya terhadap adab. Jadi saya juga Lebih mengerti. Iya, ngerti. Oh ternyata ini pentingnya bersosialisasi. Jadi lebih tahu mungkin ada ke orang dewasa Iya. seperti apa, ke orang tua atau sesama. Cangkurileng antep dina dahan awi abdi nineng sate dah hoyong ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Arif. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu ketua Napak Jagat ya. Paguyuban Napak Jagat Channel. Nah, nanti bisa disaksikan di Napak Jagat Channel. Hari ini kita akan membahas tentang kiprah Napak Jagat selama berdiri, kegiatan-kegiatannya apa saja. Nanti kita tanyakan kepada narasumber kita yaitu Kang Usman Napak Jagat. Bagaimana Kang Usman? Sehat hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari mana Kang Yusuf? Alhamdulillah Kang Yusuf. Kang Nopi? Alhamdulillah. Nah Kang Usman, begini Kang Usman, Ya. saya mau bertanya. Selama Kang Usman mendirikan Napak Jagat, ya, pertama dari Napak Jagat sendiri, kenapa memakai nama Napak Jagat? Mau dijawab dulu atau mau dilanjut pertanyaan yang lain? Jawab dulu, nanti saya akan bertanya kembali kepada salah satu anggota, begitu bagaimana perasaannya nanti setelah di sini. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepatnya nanti Usman, pendiri paguyuban Napak Jagat Cikonang. Jadi begini, masalah nama, dikasih nama Napak Jagat Cikonang itu karena saya asli dari Cikonang. Mengandung arti napak itu istilah kita hidup dalam dunia. Jadi Ya kita masih hidup nih dalam dunia, kita itu menginjak bumi. Insya Allah kedepannya punya visi dan misi lah istilahnya, punya itikat atau cita-cita, pengennya itu menggalakkan atau membudayakan masalah seni adat dan budaya yang ada di Cikonang. salah satunya mungkin menunjukkan kepada publik ya, bahwa di Cikonang itu ada apa saja sih, gitu kan. Terus ada tradisinya masih bertahan, itu seperti apa mungkin tujuannya itu ya. Jadi mengandung arti kita Napak Jagat itu, kita itu selama masih hidup di alam dunia itu, kita itu masih menginjak di bumi, masih bisa melangkahkan kaki untuk berbuat kebaikan, Kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Yang lebih dioptimalkannya lagi, saya itu lebih cenderung ke masalah adat, seni dan budaya yang ada di sini, mempertahankan. Begitu. Jadi yang saya tangkap adalah Napak Jagat itu sebuah
berdirinya kita ya Iya. di muka bumi mungkin ya. Iya. Dan kita selaku manusia harus ada nilai-nilai kemanfaatan. Betul. Nah salah satunya mungkin dengan cara Kang Usman membuat YouTube ya. Betul. Nah, Betul. jadi YouTube itu fungsinya menurut saya yang saya tangkap berfungsi sebagai sumber informasi Betul. yang untuk mengetahui khususnya desa Lambanjang, kampung Cikondang. Ya. Nah seperti itu. Terus saya mau tanya lagi Kang Usman, Ya. di channel-channel Kang Usman itu banyak melakukan seperti mediasi-mediasi. Betul. Itu settingan atau bukan? Insya Allah kalau ingin membuktikan atau ingin tahu lebih dalam lagi masalah channel-channel YouTube kami yang kami buat dengan reng-rengan Napak Jagat, anggota paguyuban Napak Jagat, silakan. Kalau yang mau gabung silakan, kalau mau membuktikan silakan. Tapi mohon maaf, saya bukan untuk pamer jago-jagoan keilmuan, bukan. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Insya Allah semua yang ada di video yang ada di channel YouTube Napak Jagat Cikondang itu real, Jadi murni ya. murni ya. Tidak ada Jadi setting-settingnya. bagi penonton yang penasaran Betul. ini settingan atau tidak, Iya. boleh membuktikan langsung Boleh. ya. Kalau mau Ikut gabung gitu ya. boleh, Ikut boleh. lihat, Iya. boleh bisa. Oh, bisa. Terbuka untuk umum. Iya, apalagi misalkan nanti kalau misalkan ada di rekan-rekan atau saudara kita yang nonton ini ya channel YouTube Napak Jagat Cikondang, mau request misalkan mau dipanggil nih ke daerahnya masing-masing, silakan. Tidak dipungut biaya sedikit pun. Insya Allah kalau ada waktunya, kalau ada rezekinya kita bakal berangkat. Mudah-mudahan saya dengan rekan-rekan reng-rengan semua pada sehat intinya. Amin, amin. Kalau Napak Jagat sendiri itu berdiri tahun berapa ya Kang Usman? Napak Jagat berdiri itu 2022. 2022. Iya, Berarti awal. Sudah berapa Satu tahun? tahun lebih. Setahun lebih ya. 1 tahun lebih. Alhamdulillah. Tapi untuk kegiatan tradisinya itu sudah lama ya, Iya. Kang Usman ya. Kalau tradisi Dari mulai Kang Usman lahir mungkin Iya, sudah kalau tradisi ya, dilaksanakan. betul. Tapi untuk pembuatan paguyuban itu baru Baru. 2001, Iya. 2022. 2022 awal. Karena saya istilahnya mah pengen merangkul anak muda lah, supaya lebih mengenal masalah tradisi adat dan budaya. Jadi supaya tidak lupa sama bumi yang dipijak Betul. mungkin ya. Ya, kalau istilah bahasa Sunda mah jangan lupa sama perwadaksinya. Ya, ya. Seperti itulah. Karena kebanyakan yang saya teliti itu di luar, anak muda itu menggandrungi budaya barat. Betul. Mungkin tujuan Kang Usman mengingatkan kepada yang muda-muda ini bahwa di kita itu punya banyak tradisi dan budaya yang harus dilestarikan ya. Betul, betul, betul. Gitu. Kalau ada pertanyaan lagi bisa datanglah ke rumah saya. Kalau ada yang nggak paham ya. Ya, mau ngobrol atau mau sekedar ngopi-ngopi silakan ke rumah saya di Cikondang. Insya Allah pintu terbuka buat semua, dari manapun bebas. Kalau kegiatan di Napak Jagat itu diantaranya ada apa saja di dalamnya? Yang lebih dominan di paguyuban Napak Jagat itu kita itu paling bertawasul, berdoa bersama, terus Jadi ada rutinan tawasul. ada rutinan tawasul yang lebih rutinnya itu kalau malam Jumat Kliwon. Jadi tiap bulan malam Jumat Kliwon Iya. ya, itu pasti ada tawasul. Pasti ada tawasul bersama, berdoa bersama. Ya, terus kegiatan yang lainnya hiburannya ya itulah membuat channel YouTube lah, membuat. Tapi saya itu membuat channel YouTube itu cuma untuk membuat sejarah saja. Tidak untuk menjadi kontroversi ya, tidak untuk diperdebatan. Iya. Mungkin di luar kan banyak yang berbeda. Iya. Itu mungkin itu ada harus kebijaksanaan ya Iya. dari luar. Karena setiap orang mempunyai ilmu yang berbeda.
berbeda, Betul. pengetahuan yang berbeda. Betul. Nah ini adalah salah satu pengetahuan Kang Usman yang disalurkan kepada channel YouTube ya. Betul. Ya, ya. Terus selain tadi tawasulan malam Jumat itu ada apa lagi sih di Napak Jagat? Lebih ke membuat kehidupan sih kebanyakan curhat-curhat lah kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi ketika ada anak muda yang trouble masalah kehidupan, sharing, Iya. agar tidak terlalu belok mungkin Iya, ya, minimal eling lah gitu ya, ingat ya. Jadi saling apa? Saling mengingatkan. Dan sharing. Kalau di paguyuban itu sharing. Di sini itu bukan padepokan, saya tegaskan. Paguyuban Napak Jagat itu bukan padepokan. Bukan untuk menjajal suatu keilmuan, bukan. Tapi kita juga mempelajari suatu keilmuan yang lebih dominannya ke masalah kehidupan diri kita masing-masing. Jadi lebih ke musyawarah, Iya. ingin mencapai kemufakatan ya Iya. bersama. Iya. Terus di antaranya ada hiburan lain nggak selain Depeta Baruhan? Ada Gila. bambu gila. Nah, itu bambu gila. Jadi bambu gila itu seperti apa itunya, bentuknya? Seperti ya hiburan, cuma alatnya itu pakai bambu, sebatang bambu yang dipegang beberapa orang, yang insya Allah bisa digerakkan. Tapi itu orangnya nggak gila ya? Enggak. Nggak gila, karena bambu gila itu. Iya, ya istilahnya itu. Jadi seperti menggila itu bambunya ya. Gila. Oh, Cuma jadi, hiburan, oh. bukan untuk pamer-pameran, unjuk kekuatan, bukan. Cuma hiburan. Ya. Gitu. Dan juga di Napak Jagat itu kami itu udah diikatkan atau disatukan itu sebagai satu keluargaan. Gitu. Insya Allah juga kalau ada hal-hal yang bersifatnya kayak apa pengobatan, insya Allah dibantu juga. Tapi saya juga bukan apa ya, bukan sok tahu atau sok bisa gitu, sok pinter bukan. Berawal daripada ilmu yang sudah Ya. dapat ini ya. Ya, kalau Memanfaatkan, misalkan ya. perlu dipijit, oke, ayo bisa gitu kan, sambil belajar lah. Gitu. Kalau dari pengobatan itu sendiri dibagi beberapa macam, itu kira-kira macamnya apa saja? Misalnya contoh dari segi pengobatan secara spiritual, nah itu teh bentuknya pengobatan apa aja? Seperti rumah, apa gimana gitu? Kalau yang sering mah itu Yang pernah gitu. yang sering mah kayak pembersihan rumah gitu, dari gangguan-gangguan Kalau misalkan ada seorang itu yang rumahnya merasa tidak nyaman, Ya. kebanyakan tuh ya yang datang ke sini. Terus ada gangguan seperti kebanyakannya mah gangguan-gangguan gaib lah yang diguna-gunain sama yang lain gitu. Kayak santet atau apa gitu. Bukan saya bisa, bukan saya jago bukan, tapi ya Dan sebisa ikhtiar, mungkin ya. lah, sebisa Itu mungkin saya usahakan. Bentuk ikhtiar, Ah, upaya. dengan ya doa-doa lah gitu, berdoa bersama juga gitu kan. Jadi Kang Usman tuh tidak menjanjikan jaminan juga ya? Enggak, Pasti enggak menjanjikan. ini, karena Enggak. mungkin yang Iya. lebih Saya juga hak, pernah eh, kegagalan ada gitu kan. Ketika saya menghadapi pasien terus gagal ada gitu kan. Nggak, saya nggak menjamin bahwa setiap saya turun tangan untuk membersihkan Mengobati, atau mengobati, gitu. mensyariati gitu kan. Saya nggak menjamin bakal bersih sembuh atau sembuh, tidak. nggak menjamin. Jadi tetap kembali lagi pada Tuhan ya. Betul. Dan saya Allah. juga minta tetaplah sama Allah. Nah kita dijelaskan supaya masyarakat tidak salah paham. Betul. Gitu. Karena kan banyak masyarakat sekarang yang anti terhadap contohnya norma, Betul. orang pintar, dukun gitu. Saya tegaskan di sini paguyuban Napak Jagat itu bukan padepokan. Banyak yang mengartikan atau banyak yang bertanya ke saya juga menanyakan apakah Napak Jagat itu padepokan atau bukan. Jadi ini bentuk Paguyuban itu ya supaya jadi guyub, saudara, iya guyub silaturahmi ya. bersama gitu, bergabung bersama. Ya mungkin saya bisa mijit ya, ini mungkin bisa kayak refleksinya atau ini bisa ini gitu kan. Jadi kalau Masing-masing ada punya kalau ada kelebihan ya. kalau ada pasien itu bisa ditangani sama siapa.
Nah saya ingin izin nih mau bertanya kepada salah satu anggota mungkin ya, Ya. anggota Napak Jagat jauh-jauh nih dari Lampung. Aduh, nih. ya ini Jauh-jauh dari Lampung ke dari sini. Lampung nih, Mas Yusuf nih. Aduh. Ini perlu ditanyakan ya, apakah dia gila apa enggak? Nah begini, perkenalkan dulu nih, ini ada namanya Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kelahiran dari Lampung. Saya mau tanya-tanya nih, selama Mas Yusuf ini menjadi anggota Napak Jagat, yang dirasakan oleh Mas Yusuf itu gimana? Alhamdulillah, ya, salah satunya kan dari tidak kenal, kenal. Jadi silaturahmi ya Nah, katanya. Terus? Terus kalau berkata-kata, beda kata-kata yang lain. Jadi susah diungkapkan ya. Gitu. Berarti ada nilai positif yang diambil ya. Ya, banyak. Dari kehidupan. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu tidak terjawab, sekarang terjawab. Ada, alhamdulillah ada lebih dari terduga pernah yang dirasain, tapi ada lagi yang Jadi awalnya tidak mengerti, jadi paham karena sharing silaturahmi ya ke sini. Saya mau tanya lagi Mas Yusuf. Mas Yusuf selama di Napak Jagat itu mendapatkan ilmu apa saja? ya salah satu pengetahuan yang saya tidak tahu yang Tentang apa tuh? tentang apa ya, Kehidupan. salah satunya bisa kehidupan dari perjalanan sejarah, banyak macamnya Ya. yang tadi sudah disampaikan sama guru tadi ya nggak jauhnya seperti itu. Tapi belajar ada tradisi juga nggak? Diajarin nggak sama ketua? Kalau diajarin cuman belum sepenuhnya. Tapi kultur yang di Lampung sana sama nggak sama kultur yang di sini? Ada kebiasaan, tradisi dan budayanya sama nggak? Ada kesamaan. Ada sama. Kayak seperti Kliwonan itu sama nggak sama yang di Lampung itu ada nggak? Ada. Oh ada juga ya. Cuman ya ada berbedanya, kalau ini kental gitu. Lebih kental dari yang saya tahu di Di sana di Lampung. kampung. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan nggak Mas Yusuf kepada Napak Jagat itu sendiri, apa yang belum mungkin? Kalau untuk ditanyakan belum apa namanya, Kepikir? belum kepikir. Belum kepikir. Kepada anak muda ya, pemuda yang masih sekolah ya, masih sekolah, tanggapannya selama mengikuti jadi anggota Napak Jagat itu seperti apa? Kalau selama saya di Napak Jagat biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang pro kontra. Tidak melarang pacaran ya? Tidak ya, bebas ya. Ya, Nongkrong cuman bebas. Nongkrong. mayoritas kebanyakan kan dewasa. Obrolan kan dewasa. Iya. Cuman kata Pak Usman juga nggak ada larangannya gitu buat anak muda itu Bergaul, ya, bergaul. bebas. Karena semenjak saya di Napak Jagat juga emang nggak ada pembahasan yang aneh gitu. Maksudnya yang Tidak dipercaya itu larangan-larangan. ya, terhadap adab. Jadi saya juga Lebih merasa, mengerti. iya, ngerti. Oh ternyata ini gitu. Pentingnya bersosialisasi gitu. Jadi lebih tahu mungkin ada ke orang dewasa Iya. seperti apa, sama orang tua dan sesama. Terus banyak orang di luar juga yang bilang jadi koni dukun apa segala macam gitu. Cuman karena emang niat pribadi Dari awal ya. dan mungkin yang dirasakan juga positif ya. Tidak seperti yang dirasakan oleh orang lain ya. Ya mungkin
kan kayak dukun, apa? bakal dupa, kemenyan. atau kemenyan, musri gitu kan. Padahal tidak seperti itu ya. Karena mungkin orang lain itu tidak mengkonfirmasi, yang tidak tahu tidak sebetulnya. tahu ya, Kegiatan tujuan nafsu gitu ya. kegiatan di napak jagat itu yang sebenarnya itu apa aja mereka tuh tidak tahu. Mereka itu kebanyakan cuma lihat di casing gitu. Tapi teman-teman merasa aneh enggak? Ya, banyak orang-orang teman-teman gitu Ah. rasanya di tongkrongan atau di sekolah juga kan kenapa gayanya aneh gitu, pakai belangkon segala, terus kadang pakai cincin batu akik. Orang-orang anggapnya lalu dukun, lalu paranormal lah gimana. Tambah kan di YouTube juga sebagai mediator gitu, banyak yang nanyain, lalu suka kesurupan lah, gimana segala macam, jadi apa gitu. Kayak orang gila, cuman ya itu sepak terjangnya saya pribadi gitu. Kalau orang tua sendiri itu mengizinkan tidak? Kalau orang tua Support atau enggak gitu? awal mula saya ikutan di napak jagat Ketakutan mungkin kan? ketakutan, ya wajar lah orang tua gitu. Cuman Setelah- makin kesini terus saya jelasin juga ke orang tua bahwa napak jagat bukan tentang ilmu komik atau hitam perdukunan gitu gitu. ya. Kita cuman sharing edukasi banyak gitu tentang baban di adab. Pada akhirnya orang tua juga mengagumi, bahkan menyupport mungkin. Kalau sekarang orang tua juga support, kata orang tua juga ya bagus lah gitu, menambah wawasan juga kan, Jadi positif ya. daripada keluyuran. Keluyuran lebih baik kan di sini dekat rumah. Ya, salah satu bentuk perjuangan saya juga mendirikan napak jagat itu yang pada dasarnya itu ya Generasi muda ya. pengen memajukan generasi muda, merangkul generasi muda supaya lebih paham ke masalah adat dan tradisi yang ada di lingkungan, khususnya di Cikondang gitu. Karena di Cikondang ini, di kampung ini adat tradisi dan budayanya itu sangat kental, yang menurut saya pribadi yaitu harus dilestarikan, tidak boleh dihilangkan. Sedangkan regenerasinya itu menurut saya juga kurang sekarang itu, banyak yang nongkrong. Jadi banyak tergerus dengan barat ya. Betul, saya juga tidak melarang sama anak-anak buat nongkrong, Silakan. buat gaul sama yang lain juga, saya tidak melarang, ya silakan. Tapi minimal sekali kita gabung, kita ngobrol, kita sharing masalah adat dan budaya yang ada di kita. Agar tidak terlalu jauh gitu, pergaulan. Ya, begitu. Berarti banyak tapak tilas situs-situs di Cikondang banyak tuh. Peninggalan. Banyak. Peninggalan. Nah, ya bisa lah dilihat di channel-channel YouTube. Ya. Salah satunya didokumentasikan di YouTube. Iya, channel YouTube Napak Jagat Cikondang kebanyakannya itu membuat sejarah, mitos-mitos Di lingkungan. di lingkungan apapun, misalkan nanti teman-teman semua yang misalkan mau request Daerah bisa ya. di luar daerah mau manggil atau misalkan mau Misalkan di daerahnya ada situs, misalkan ini saya mau ada dibuat situs nih, yang mau insya Allah. ini buka gitu ya. ya insya Allah Bisa ya itu ya. insya Allah sih, tidak ada biaya apapun, tidak dipungut biaya apapun, insya Allah kalau kitanya lagi tidak ada Free, ya. free lah. Ini Terus pada sehat. gua sejarah itu dari cerita manusia, orang-orang pada Masyarakat. sama kegaiban itu. Iya, Nanti akan disinkronkan. sinkronkan. Nanti juga masyarakat sendiri yang menilai. Jadi Saya apabila tidak bisa misalkan ketika saya di channel YouTube itu menyatakan bahwa yang benar yang saya buat itu yang saya benar, bukan. ini hanya berbagi informasi ya. Jadi Sharing lah. tanggapannya itu ada di masyarakat sendiri. Betul. Di kegaiban seperti ini tidak ada lingkungan masyarakat seperti ini. Jadi hanya mencari data itu ya. Iya. Jadi bahan referensi. Nah, hiburan. Dan juga di Napak Jagat Cikondang itu, di paguyuban kami itu yang kesatunya itu lebih ke berdoa bersama, tawasulan, yang keduanya itu belajar ke adab, lebih ke adab gitu ya, ke adab-adaban, adab dan tradisi budaya,
Terus seninya juga, walaupun saya juga tidak bisa seni, tapi saya pecinta seni. Insya Allah saya terbuka lah buat siapapun. Terus ada kegiatan misalkan kayak pengobatan alternatif atau syariat gitu kan, insya Allah saya bantu, insya Allah saya usahakan semampu dan sebisa saya. Tapi saya juga tidak bisa meyakinkan atau menjamin bahwa setiap yang disyariati dengan oleh saya ataupun anak-anak gitu kan bakal sehat, bakal sembuh, tidak bisa menjamin. Jadi Tapi kembali lagi kepada orang tersebut. lebih ke apa ya, cuma membantu lah, membantu ikhtiar gitu, usaha. Oke, kalau gitu mah kalau misalkan ada yang mau dibantu apapun, insya Allah. Tapi untuk Kang Opik sendiri itu dengan belajar agama kan, itu berbenturan tidak ajaran napak jagat sama ajaran agama? Kalau penemuan saya pribadi nggak ada perbenturan Zoom yang sama antara agama sama budaya. Karena kan agama ini kedua, gitu. semua orang punya pegangannya masing-masing Sendirian. Kalau saya pribadi biasa aja gitu, nggak ada perbenturan atau pro kontra antara agama sama budaya. Ini kiranya sudah seperti orang tua ya. Ya mungkin kalau Mudanya. kena gaul ya mungkin. Ya, mungkin karena ini jadi ada kemaslahatan ya. Jadi pola pikir pemuda ini agak sedikit dewasa mungkin ya dibanding teman-teman yang lain. Tapi bukan berarti menyerahkan juga yang lainnya. Mungkin belum. Welcome semua kalau mau belajar bareng-bareng lah kita sharing ayo kita belajar apa ya, lebih pengenalan adab lah. Bukannya saya mau menggurui, saya bukan guru sebenarnya. Bukan saya guru, cuma saya pendiri pengguyuban aja. Jadi lebih kerekan. Nah, kita itu saya anggap itu semua yang gabung di sini keluarga gitu. Karena kalau bahasa Sundanya mah hayu orang guyu bebarengan gitu. Paguyuban guyung. Guyu. Meriung. Gitu. Meriung itu berkumpul. Berkumpul. Nah, Berkumpul, gitu. ya. Jadi walaupun ada kata nama Cikondang gitu, ya mohon maaf Punya ciri, ya. punya ciri karena Ciri saya tempat. asli orang Cikondang. Takutnya ada yang nanya di mana nih napak tiket itu. Kalau ada tempat Cikondang berarti kan otomatis ke Cikondang. Iya. Nggak mungkin ke Bandung. Gitu. Iya, bebas sih, bahkan dari daerah manapun juga kalau mau gabung ya silakan. Dan bukan saya tegaskan di sini bukan padepokan, cuma paguyuban. Tempat orang kumpul. Ya. Semua Hari kalangan, gitu ya. Berbagai ngopi kalangan, bareng, mau- rokok bareng gitu. Bahkan mungkin di luar agama juga bisa ya. Boleh. Misalnya di luar agama Islam. Boleh. Ya. Boleh. Kristen, Iya. Buddha, Hindu ya Iya, bisa. Ya. bisa. Universal. Universal ya. Bebas. Sesuai dengan moto bangsa kita ya. Jadi Pancasila dan anu gitu, ya. Dan yang kembali Kang Mas Yusuf. Untuk pertanyaan sementara cukup pengetahuan yang disampaikan seorang itu bisa dimengerti sama kita dengan lanjut yang lain. Insya Allah. Dan mungkin kita juga perlu pembahasan dengan para ustadz atau kiai ya untuk menyinkronkan kegiatan kita apakah sesuai dengan keagamaan atau tidak supaya masyarakat itu tidak salah paham. Betul. Ya. Nanti kita agendakan Ya. untuk part 2-nya kita akan sharing dengan tokoh keagamaan, bisa kiai atau ustadz. Nanti kita akan undang ya. Ataupun tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dituakan yang ini. dituakan bisa. Bisa. Gitu. Nanti kita akan bincang-bincang ya Iya. dengan tokoh-tokoh. Saksikan terus channel Napak Tegat. Untuk wawancara hari ini dicukupkan sekian ya. Iya. Semoga diterima dengan positif, tidak untuk jadi perdebatan.
Kalau misalkan ada salah kata, kesalahan dari kita, itu murni dari manusia. Kalau adapun kebenaran dari kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian wawancara kita hari ini, tutup oleh tembang cangkurileng entep dina dahan awi abdi nineng sate da hayang ngopi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Napak Jagat Cikonang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.